dengan ini Pak. Ya. Selama ini bagaimana persiapannya Bapak Ibu masuk di kelas sebelum mengajar? Satu untuk semua. Iya. Kita mungkin tidak pernah memikirkan anak-anak di dalam kelas itu bagaimana kesiapannya. Kita masuk saja di kelas langsung memulai materi. Marah-marah dulu. Iya. Iya. Masalah di rumah. Belum itu masuk bagaimana kesiapannya anak-anak kan tentang TP yang akan kita ajarkan. Tapi masalah lain yang dibawa bahkan yang di kelas, iya, iya, betul. Misalnya persoalan kelas itu kebersihan dan sebagainya itu persoalan karakter nanti akan diselesaikan di kurikuler itu. Iya, di kurikuler. Jadi kalau secara masif ini dilakukan, insya Allah akan terbentuk karakter yang positif. Nah, yang menjadi perbedaan dengan pembelajaran sekarang di kurikulum Merdeka dengan sebelumnya, bahwa kita jangan langsung percaya diri dan masuk di kelas tanpa membawa data, Bapak Ibu. Data ini maksudnya yang dipergunakan, yang dibutuhkan kita dalam pembelajaran diferensiasi. Data berupa kesiapan belajarnya, kemampuan awalnya, tentang TP itu, gaya belajarnya, kemudian minat bakatnya dalam belajar, impossible pembelajaran diferensiasi bisa berjalan. Iya. Jadi apa itu pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu? Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya. Sesuai kemampuan siswa, iya, dalam menerima materi, iya. Yaitu pembelajaran yang memfasilitasi, yang melayani peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, dan bakat dan minatnya dalam belajar. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita sebelum masuk di kelas harus mencari data ini. Iya. Pasti bilang susah lah, capeknya gitu. Iya. Karena ini yang membedakan dulu Pak dengan sekarang. Iya. Dulu kita langsung saja masuk, membawa materi, bawa buku di kelas, dan bahkan disuruh menyalin anak-anak. Iya. Sekarang tidak seperti itu lagi. Iya. Pembelajaran diferensiasi itu harus tertuang di RPP-nya, modul ajarnya, dan harus ada data. Nah, TP, misalkan TP 1 Bapak Ibu, tentang apa? Tentang mana Pak Awal? Matematika. Misalkan TP apa kita Pak Awal? Aljabar ya? Operasi penjumlahan. Ya, bilangan bulat. Operasi penjumlahan bilangan bulat. Data peserta didik yang sudah memahami Bapak Ibu ya. Jadi tentang TP, operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi Pak Awal ini sebelum masuk di kelas harus mencari tahu berapa orang yang sudah memahami operasi penjumlahan bilangan bulat, berapa orang yang belum paham sama sekali, dan berapa orang yang setengah paham tentang operasi bilangan bulat. Bapak Ibu. Jadi bukan angka ya Bapak Ibu yang diperoleh, bukan nilai. Si Amrin ini, siswa ini dia dapat 10 di situ enggak. Kita hanya ingin mengetahui Amrin apakah paham atau tidak tentang TP penjumlahan operasi
bilangan bulan. Kita bisa lakukan teknik berbagai macam cara, baik itu secara tertulis, baik itu secara wawancara, apalagi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, ya. Lihat gini Bu, tanya jawab tertulis, ya, berupa soal perwakilan itu, ya, sehingga kita akan mendapatkan data. Jika peserta didiknya di kelas itu 30 orang, akan diperoleh data 10 orang yang sudah memahami, ya, ini contoh saja. Kemudian 10 orang, 15 orang yang tidak paham sama sekali, dan 5 orang yang setengah paham. Data awal inilah yang dituangkan di dalam modul ajarnya sebagai kemampuan awal Bapak Ibu, kesiapan awalnya peserta didik. Dulu tidak begitu kan? Dulu tidak akan begitu. Nah, dengan data ini, mari